Welcome to our channel. Membincang benua Eropa, apa yang kiranya terbayang di kepala kalian? Benua yang juga disebut sebagai benua biru ini dikenal dunia lantaran kemajuannya di hampir semua sektor. Ditambah lagi warisan akan kebudayaan yang membuatnya disebut-sebut pusat peradaban dunia. Tapi tahukah kalian kalau Eropa nyatanya menjadi benua terkecil kedua di dunia setelah Australia, disertai populasinya yang tidak melebihi jumlah penduduk Tiongkok ataupun India. Data Fakta akan mengulas lebih jauh tentang Eropa, jadi simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Asal-usul nama Eropa. Ada tidak yang tahu dari mana sih asal-usul penamaan Eropa? Disebutkan kalau nama Eropa sendiri tidak cukup jelas. Soalnya terdapat banyak versi dan teori. Meski begitu, sumber yang sering dirujuk bersumber pada laman Encyclopedia Britannica yang dikatakan Eropa sudah ada sebagai konstruksi konseptual jauh sebelum geografer berdebat apakah ada 7 benua atau 6. Dengan kata lain menganggap Eropa dan Asia sebagai satu benua. Ahli geografi Yunani kuno Claudius Ptolemaeus atau Ptolemy pada abad kedua membagi dunia menjadi 3 wilayah utama, yaitu Eropa, Asia dan Libya, di mana nama terakhir merujuk pada bagian utara Afrika yang kala itu baru dikenal. Nah, merujuk pada pendekatan linguistik, sejumlah ahli percaya kalau nama Eropa berasal dari bahasa Yunani kuno Eris yang berarti lebar atau luas, serta ops yang artinya wajah atau mata yang kalau digabung bermakna pandangan luas, sebagai deskripsi untuk menjelaskan garis pantai luas Eropa. Namun ada pendapat lain yang menyebut nama Eropa merujuk pada sosok putri dalam mitologi Yunani, Dewi Europa. Menyatu dengan Asia. Kalian tahu tidak kalau sebenarnya benua Eropa menyatu dengan benua Asia? Yap, nak-nak geografi pasti tahu fakta ini. Tapi tidak apa, ini untuk kalian yang belum tahu saja ya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Jika dilihat secara geografis, daratan Eropa selain negara Inggris serta Islandia dan Asia selain negara Indonesia, Filipina, Jepang, Taiwan, dan Sri Lanka memang tergabung menjadi satu daratan besar. Yang menarik, ada yang menyebut kalau batas timur Eropa sebenarnya belum cukup jelas, dikarenakan pemisahan Eropa dan Asia sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas yang sering dipakai sebagai batas antara Eropa dan Asia adalah Pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Karena menjadi 2 benua yang tergabung jadi satu daratan, seringkali daratan tersebut disebut-sebut sebagai Eurasia, yaitu sebuah superbenua gabungan dari 2 benua Eropa dan Asia. Istilah ini juga dianggap sebagai superpulau selain Pan Amerika, Afrika, dan Antartika. Geografis. Nah, menyambung poin sebelumnya, letak benua Eropa merupakan bagian dari daratan yang lebih besar dikenal dengan nama Eurasia. Benua sejuta kerajaan dan bangsawan ini mulai dari Pegunungan Ural di Rusia yang menggambarkan batasan timur Eropa dan Asia. Yang menarik, batasan Tenggara dengan Asia tidak tergambarkan secara jelas. Ya, paling umum rujukannya adalah Sungai Ural atau Sungai Emba. Batasannya kemudian berlanjut dengan Laut Kaspia, lalu Pegunungan Kaukasus, hingga ke Laut Hitam, Bosforus, Laut Marmara, dan Dardanelles mengakhiri batasan benua Asia. Sementara Laut Mediterania di selatan memisahkan Eropa dari Afrika, lalu di bagian barat batasnya adalah Samudra Atlantik, serta batas utaranya adalah Samudra Arktik. For your information, Eropa memiliki satu-satunya pemerintahan supranasional atau antar pemerintahan yang dikenal sebagai Uni Eropa yang saat ini beranggotakan 27 negara. Benua terkecil di dunia. Kalau ini kayaknya tidak banyak yang tahu ya, syarakat Eropa sering disebut-sebut sebagai terbesar di dunia, dikarenakan dominasinya yang dikenal dengan istilah Eurocentrisme. Ditambah lagi dengan jumlah negara yang jumlahnya lebih dari 50-an. Tapi kalian tahu kan, wilayah utama Eropa tidak mencakup seluruh wilayah Rusia dan Turki, lantaran sebagian wilayah kedua negara tersebut berada di dalam teritori Asia. Nah, kalau kita mengacu pada fakta tersebut, maka jelas Eropa menjadi benua terkecil di dunia setelah benua Australia berdasarkan luas wilayah.
Bahkan wilayah Rusia yang luasnya mencapai 17,1 juta kilometer persegi jauh lebih besar ketimbang benua Eropa itu sendiri yang luasnya hanya 10,18 juta kilometer persegi. Selain itu, penting untuk diketahui dari 7 benua yang ada meliputi Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia, Eropa menjadi yang terkecil kedua setelah Australia. Meski demikian, berdasarkan estimasi GDP, indeks keamanan dan anti korupsi, benua Eropa jauh lebih maju dibanding benua lainnya yang ukurannya relatif lebih besar seperti Asia, Amerika, ataupun Afrika. Memiliki kota yang berada di 2 benua. Kalian tahu kan kota Istanbul? Ya benar, merupakan kota terbesar di Turki dan kelima di Eropa. Dilansir laman Augusten.com, kota ini menjadi menarik lantaran berada di 2 benua yang berbeda, yaitu Asia dan Eropa. Istanbul pun menjadi satu-satunya kota di dunia yang menjadi bagian 2 benua besar. Diketahui bagian Eropa Istanbul dipisahkan oleh Selat Bosporus yang merupakan jalur air sepanjang 31 km, menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. 2 jembatan gantung yakni Bosphorus Bridge dan Fatih Sultan Mehmet Bridge menghubungkan antara Istanbul benua Asia dan Eropa. Ini menjadikan satu-satunya rute air antara Laut Mediterania dan Laut Hitam. Bosporus telah menjadi pemukiman penduduk sejak lama, terkhusus di muara Golden Horn. Nah, disinilah kota Bizantium didirikan orang-orang Yunani kuno sekira 660 tahun sebelum Masehi, yang kini menjadi kota Istanbul. Karena semua itu, pada tahun 2010 silam, Istanbul dinobatkan menjadi ibu kota kebudayaan Eropa oleh Uni Eropa. Negara terbesar dan terkecil ada di Eropa. Barangkali banyak di antara kalian yang sudah tahu kalau negara dengan wilayah terbesar di dunia adalah Rusia. Ya, negara berdaulat yang membentang di sebelah timur Eropa dan di utara Asia ini memiliki wilayah seluas 17.125.200 km persegi atau setara dengan 1/8 luas daratan permukaan bumi. Sementara negara terbesar nomor 2 dan 3 masing-masing ialah Tiongkok dan Brasil. Tapi tahukah kalian kalau negara terkecil di dunia juga berada di Eropa? Adalah Vatikan dengan wilayah yang hanya 0,44 km persegi, menjadikannya sebagai negara paling kecil di dunia. Seperti diketahui, negara kota satu ini berada di dalam wilayah negara Italia. Tetapi kedaulatannya sebagai negara diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Negara yang jadi pusat kegiatan keagamaan umat Katolik di dunia ini juga masuk dalam warisan dunia UNESCO, menjadikan Vatikan satu-satunya situs dalam daftar situs warisan dunia yang mencakup seluruh negara. Tempat asal patung Liberty. Kita semua tahu patung Liberty menjadi salah satu kebanggaan Amerika Serikat. Tapi tahu tidak kalau patung setinggi 93 meter itu tidak dibuat di Amerika Serikat, melainkan berasal dari Eropa. Ya, tidak banyak yang tahu patung yang terbuat dari perunggu ini diberikan Prancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Dan seperti dikutip history.com, ini merupakan hadiah 100 tahun kemerdekaan Paman Sam, sekaligus ungkapan persahabatan antara kedua negara. Patung yang berdiri tegak di Pulau Liberty, muara Sungai Hudson, New York ini diresmikan pada 28 Oktober 1886 dan menjadi simbol selamat datang untuk pengunjung, imigran, serta orang Amerika yang kembali. Bagi yang belum tahu, patung Liberty dibuat pemahat Prancis Frederick Auguste Bartholdi bersama perancang Menara Eiffel Gustave Eiffel yang merancang struktur penyangga dalamnya. Saat ini patung Liberty merupakan salah satu lambang Amerika Serikat paling terkenal di seluruh dunia dengan spirit kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Itulah sejumlah fakta terkait benua Eropa, benua para bangsawan dan manusia bermata biru. Bagaimana menurut kalian?